Ya, lawan Australia juga banyak apalah ya kartu-kartu yang harus diwaspadain gitu ya, karena sepak bola kan seperti itu. Dan kita sering dirugikan kemarin-kemarin yang waktu ya mohon maaf ya dianggap tim anak bawang, jadi mungkin banyak negara, banyak wasit juga melihat kita ini belum main sepak bola proper gitu. Kalau sekarang ya kalau kita dizolimin seperti itu, dirugikan seperti itu, mereka harus berpikir lah, karena memang standar sepak bola Indonesia sudah bagus. Kita PSSI akan tayangkan surat protes. Kita protes. PSSI kirim surat protes ke AFC dan FIFA, kesal dengan wasit di laga Timnas Indonesia vs Bahrain. PSSI memastikan akan mengirimkan surat protes kepada AFC dan FIFA terkait kepemimpinan wasit di laga Timnas Indonesia vs Bahrain. Hal itu disampaikan secara langsung oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Laga Timnas Indonesia vs Bahrain dipimpin oleh wasit asal Oman, Ahmed Abu Bakar Al-Kaf. Kepada awak media termasuk bolasport.com, Arya Sinulinga mengatakan bahwa PSSI kesal melihat kepemimpinan wasit yang berat sebelah. Puncak kesalahan PSSI itu datang di penghujung pertandingan. Wasit Ahmed Abu Bakar Al-Kaf tidak meniupkan peluit berakhirnya pertandingan. Padahal, waktu pertandingan sudah melewati 90 plus 6 menit, perlu diketahui, wasit memberikan tambahan waktu babak kedua selama 6 menit. Timnas Indonesia merasakan kesialan di akhir babak kedua. Pasalnya, Bahrain berhasil mencetak gol penyama kedudukan menjadi 2-2 lewat aksi Mohamed Marhun pada menit ke-90 plus 9. Gol pemain bernomor punggung 8 itu juga berbau offside. Sayangnya, wasit Ahmed Abu Bakar Al-Kaf tidak melakukan review VAR. Para pemain Timnas Indonesia di bangku cadangan melakukan protes keras kepada wasit. Hingga akhirnya Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, diganjar kartu merah. Selepas gol itu, wasit Ahmed Abu Bakar Al-Kaf langsung meniup peluit berakhirnya laga Timnas Indonesia vs Bahrain. Kedua tim harus puas bermain imbang 2-2 pada laga ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Nasional Bahrain, Rifa, Kamis tanggal 10 Oktober tahun 2024. Kami sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit. Dia seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol, kata Arya Sinulinga, Jumat tanggal 11 Oktober tahun 2024. Arya Sinulinga mengatakan dalam waktu dekat ini surat protes akan segera dikirim. PSSI ingin AFC dan FIFA melihat kepemimpinan wasit Ahmed Abu Bakar Al-Kaf. Apalagi PSSI juga kaget bahwa di laga tersebut wasit yang bertugas berasal dari Federasi Sepak Bola yang sama, ya, Bahrain dan Oman masih satu naungan di Federasi Sepak Bola Asia Barat WAFF. Ya, kami akan kirim surat protes, kata Arya Sinulinga. Hasil kualifikasi Piala Dunia 2026 dibantu wasit. Kontroversi Bahrain gagalkan kemenangan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia bermain imbang melawan Timnas Bahrain dalam matchday ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan skor 1-2. Bertanding di Stadion Nasional Bahrain, Kamis tanggal 10 Oktober tahun 2024, Timnas Indonesia gagal meraih kemenangan atas tuan rumah. Di babak pertama, Bahrain sempat unggul lewat tendangan bebas keras Mohamed Marhun di menit ke-19 yang membuat Maarten Paes terdiam. Butuh satu babak penuh bagi Timnas Indonesia untuk bisa menyamakan kedudukan. Ragnar Oratmamun kembali jadi aktornya. Gol yang dicetak Ragnar di menit ke-48 berhasil menyamakan kedudukan dan menutup babak pertama dengan skor 1-1. Sintayong melakukan dua pergantian pemain di awal babak kedua. Elianor Reijenders akhirnya dimasukkan mengganti Sandy Walsh. Sementara Jordi Amat ditarik keluar digantikan Rizky Ridho. Marcelino Ferdinand pun masuk di menit ke-58 menggantikan Malik Rizaldi. Memasuki menit ke-60, Bahrain merespons dengan memasukkan 3 pemain sekaligus. Usai lini bertahan mereka diserang berkali-kali. Belum ada gol tercipta hingga menit ke-70, Bahrain mulai mendominasi permainan usai memasukkan 3 pemain baru mereka. Jala gawang Bahrain kembali bergetar di menit ke-73, Rafael Struijk berhasil mencetak gol kedua untuk Timnas Indonesia.
Bola pelacing dari sisi kanan pertahanan Bahrain tak mampu dibendung Ibrahim Lutfala, sorak-sorai supporter pun menyambut gol tersebut. Memasuki menit ke-80, skor 2-1 masih bertahan untuk keunggulan timnas Indonesia, usaha Bahrain menyamakan kedudukan buntu. Bahrain mendapat peluang tendangan bebas di menit ke-90 tepat di depan kotak penalti, Marhun yang kembali mengambil eksekusi. 6 menit tambahan waktu diberikan, namun usaha Bahrain menyamakan kedudukan tak menemui sasaran petaka untuk timnas Indonesia datang di menit ke-98. Meski tambahan waktu hanya 6 menit, wasit tak kunjung meniup peluit akhir laga. Bahrain akhirnya mampu menyamakan kedudukan lewat aksi Marhun yang memanfaatkan sepak pojok. Sempat terjadi ketegangan dan protes keras, namun wasit tak bergeming, barulah setelah itu peluit akhir laga berbunyi. Skor 2-2 menutup jalannya pertandingan. Kemenangan di depan mata timnas Indonesia dirampok